Jalan-jalan ke Asia Tenggara. Jangan lupa membeli duku. Sebelum presentasi dibuka, kami ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati dan panitia yang kami banggakan, serta finalis yang berbahagia. Saya Afifah Khairunisa dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas 11 Maret. Saya Salina Ajeng Prameswari dari Prodi Ilmu Tanah Universitas 11 Maret. Dengan bangga, kami akan mempresentasikan gagasan kami yang berjudul Makanan pokok adalah makanan yang menjadi dasar gizi bagi tubuh manusia. Makanan pokok yang baik mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Makanan pokok dapat menghasilkan energi untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Makanan pokok menjadi salah satu polemik dalam ketahanan pangan nasional. Pada tahun 2006, FAO mengemukakan tentang food security atau ketahanan pangan. Ketahanan pangan dimaknai sebagai ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Menurut FAO, ada 4 dimensi ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, akses, penggunaan, dan stabilitas. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Global tahun 2018, Indonesia berada pada posisi 65 dari 113 negara. Apabila diselidiki lebih lanjut, Indonesia berada pada posisi 58 pada indikator ketersediaan dan berada pada posisi 63 pada indikator keterjangkauan. Dalam waktu 1 tahun, Indonesia mampu menghasilkan 70,8 juta ton, sedangkan konsumsi rata-rata per kapita dalam waktu 1 tahun mencapai 114 kg. Angka tersebut apabila dikalikan dengan jumlah penduduk di Indonesia, maka akan melebihi besarnya produksi beras di Indonesia per tahun. Besarnya konsumsi beras tersebut menyebabkan Indonesia tidak mampu mencukupi kebutuhan nasional dan terpaksa harus impor. Oleh karena itu, diversifikasi pangan perlu dilakukan supaya masyarakat Indonesia tidak tergantung pada satu jenis makanan pokok saja. Diversifikasi pangan adalah suatu program yang bertujuan agar masyarakat tidak terpaku pada satu jenis makanan pokok saja dan terdorong untuk mengkonsumsi makanan pokok lainnya. Dalam 100 kg konsumsi beras, terdapat kandungan 76 gram karbohidrat, 7,90 gram protein, 33 mg kalsium, 4,90 mg niacin, 2,70 gram lemak, 1,80 mg besi, 1 gram serat kasar, 0,41 mg tiamin, dan 0,04 mg riboflavin. Beras dipilih menjadi salah satu bahan makanan pokok karena memiliki kandungan gizi yang tinggi dan dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Di sisi lain, sorghum dapat dijadikan menjadi alternatif makanan pokok selain beras karena memiliki kandungan gizi yang hampir sepadan dengan beras. Dalam 100 gram konsumsi sorghum mengandung 70,70 gram karbohidrat, 10,40 gram protein, 25 mg kalsium, 4,30 mg niacin, 3,10 gram lemak, 5,40 mg besi, 2 gram serat kasar, 0,38 mg tiamin, dan 0,15 mg riboflavin. Sorghum juga memiliki kandungan tanin yang cukup tinggi. Masing-masing kandungan tersebut memiliki peran tersendiri bagi tubuh manusia. Selain kandungan gizi yang unggul, budidaya tanaman sorghum juga relatif mudah. Sorghum dapat tumbuh di berbagai jenis tanah seperti tanah aluvial, tanah vertisol, tanah andosol, tanah regosol, dan tanah mediteran. Iklim dengan kelembapan dan curah hujan yang rendah cocok untuk ditanami sorghum karena sorghum memiliki sifat yang tahan terhadap kekeringan. Meskipun demikian, tanaman sorghum juga dapat tumbuh di daerah dengan curah hujan yang cukup tinggi. Jika dilihat dari segi ekonomi, modal yang diperlukan untuk menanam sorghum relatif lebih terjangkau daripada menanam padi. Berdasarkan pemaparan tersebut, sorghum berpotensi untuk menjadi alternatif makanan pokok selain beras. Tanaman sorghum memiliki kandungan tanin pada bijinya. Kandungan tanin pada tanaman sorghum cukup tinggi, yakni mencapai 2,7 hingga 10,2 cation equivalent. Tanin adalah senyawa fenolik yang berasal dari benzen, memiliki gugus OH larut dalam air dan termasuk dalam senyawa aromatik.
Tanin dapat melindungi biji sorghum dari serangan hama, akan tetapi tanin juga dapat menimbulkan rasa kurang enak atau sepet pada sorghum. Kandungan tanin inilah yang menyebabkan olahan sorghum belum maksimal di Indonesia. Tanin dapat berfungsi sebagai antioksidan sekaligus sebagai anti gizi. Sebagai antioksidan, tanin mampu mengikat radikal bebas sehingga mencegah terjadinya kerusakan sel dan juga timbulnya berbagai penyakit. Sebagai anti gizi, tanin mampu mengikat protein menjadi senyawa kompleks. Hal tersebut mampu menurunkan daya cerna, kerja protein, dan juga enzim. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya optimalisasi sorghum dengan cara mengurangi kadar tanin di dalamnya, supaya sorghum dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok alternatif selain beras secara maksimal dan aman oleh seluruh masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan untuk mengurangi kadar tanin dalam biji sorghum cukup sederhana, yaitu dengan metode sosoh dan metode perendaman. Tahap pertama adalah pembersihan biji sorghum dari pengotornya. Tahap selanjutnya adalah proses grading. Grading dilakukan untuk menghasilkan biji sorghum yang berukuran sama. Proses selanjutnya adalah conditioning. Conditioning bertujuan mendapatkan kadar air yang tepat untuk dilakukan proses penyosohan. Dalam melakukan penyosohan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain adalah waktu sosoh, karena hal tersebut mempengaruhi rendemen sorghum yang dihasilkan, warna sorghum, dan keutuhan biji sorghum. Semakin lama waktu penyosohan sorghum, maka rendemen yang dihasilkan akan semakin kecil, dan kandungan tanin yang berkurang juga semakin besar. Kita harus mengetahui waktu yang paling efektif untuk menyosoh biji sorghum. Untuk mengetahui waktu penyosohan yang paling efisien, kita dapat melakukan percobaan penyosohan beberapa kali dengan lama waktu yang berbeda. Misalnya 2 menit, 3 menit, 4 menit, dan 5 menit. Setelah dilakukan penyosohan, tahap selanjutnya adalah pengayaan. Pengayaan bertujuan untuk memisahkan biji sorghum utuh dari dedak yang ditimbulkan akibat penyosohan. Berdasarkan lama waktu penyosohan, diperoleh rendemen secara berurutan yaitu 81%, 74%, 71%, dan 68%. Rendemen paling tinggi diperoleh pada waktu penyosohan 2 menit, akan tetapi pengurangan kadar tanin paling tinggi diperoleh pada waktu penyosohan 5 menit. Hal ini terjadi karena pada waktu penyosohan 5 menit, banyak kulit sorghum yang terkelupas sehingga kadar tanin banyak berkurang. Namun, penyosohan saja belum cukup untuk mengurangi kadar tanin. Yang perlu dilakukan adalah perendaman. Perendaman dapat dilakukan dengan larutan Aquades dan larutan Na2CO3. Perendaman dilakukan dengan membagi sorghum dalam 2 bagian. Pada wadah 1 diisi larutan Aquades, pada wadah 2 diisi larutan Na2CO3. Masing-masing larutan dan sorghum diletakkan pada wadah dengan perbandingan 3:1. Perendaman dilakukan selama 24 jam. Terkelupasnya biji sorghum dan lapisan testa dibuktikan dengan terjadinya perubahan warna larutan. Warna larutan Na2CO3 lebih keruh daripada larutan Aquades. Hal ini membuktikan bahwa larutan Na2CO3 lebih efektif untuk mengurangi kadar tanin dibandingkan dengan Aquades. Dengan demikian, akan diperoleh kadar sorghum rendah tanin yang dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai makanan pokok alternatif. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengurangan kadar tanin dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama adalah penyosohan dan yang kedua adalah perendaman. Semakin lama waktu penyosohan, maka rendemen yang dihasilkan akan semakin kecil dan kadar tanin yang berkurang akan semakin besar. Adapun larutan yang efektif digunakan untuk mengurangi kadar tanin dalam sorghum adalah larutan Na2CO3. Setelah diberi perlakuan seperti di atas, maka akan didapatkan sorghum rendah tanin yang aman diolah dan dikonsumsi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Contoh olahan yang dapat dihasilkan dari biji sorghum adalah nasi sorghum, pap sorghum, kue bolu sorghum, bubur sorghum, dan lain-lain. Dengan diolah menjadi produk-produk makanan yang lebih inovatif tersebut, diharapkan peminat sorghum akan semakin tinggi. Jika peminat olahan sorghum tinggi, diharapkan permintaan pasar juga semakin banyak. Oleh karena itu, melalui gagasan ini diharapkan upaya diversifikasi pangan dengan mengoptimalisasikan sorghum menggunakan metode pengurangan tanin dapat mewujudkan stabilitas ketahanan pangan nasional Indonesia. Secanggih-canggihnya teknologi, bertemu adalah obat rindu yang paling mujarab. Tidak hanya rindu kekasih ataupun rindu keluarga, tetapi rindu berkarya dan mengabdi bersama demi Indonesia. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.